Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas kajian sejarah Khalifah Marwan II atau Marwan bin Muhammad, sang keledai penguasa terakhir dari Bani Umayyah. Para sahabat, para teman-teman yang semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Marwan bin Muhammad. Berkuasa hampir 6 tahun. Dialah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Dia dijuluki dengan sebutan Himar atau keledai. Konon ini sebagai ungkapan sanjungan atas kesabarannya menghadapi pemberontakan di masa pemerintahannya, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Di tangannya lah berakhir kekuasaan sebuah dinasti yang berkuasa selama 89 tahun sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menduduki kursi kekuasaan. Bagaimana kisah khalifah terakhir dinasti Umayyah ini, para sahabat? Mari kita simak lanjutan mengaji sejarah politik Islam. Dia disebut dengan Marwan II, berkuasa pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Untuk membedakannya dengan kakeknya, yaitu Khalifah Marwan bin Hakam yang berkuasa pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Dan sebelumnya pernah kami bahas di dalam video yang berjudul Khalifah Marwan bin Hakam dan Pohon Terkutuk dalam Al-Quran. Marwan II atau Marwan bin Muhammad ini semula adalah gubernur Armenia. Dia tidak terima ketika Khalifah Al-Walid II dibunuh oleh pasukan Yazid III, yang pembahasannya sudah kami paparkan dalam video sebelumnya. Namun dia mengurungkan niat untuk menyerang karena dibujuk dengan konsesi politik. Akan tetapi ketika Khalifah Yazid III wafat dan digantikan oleh Khalifah Ibrahim saudaranya, pasukan Marwan II segera memasuki ibu kota negara Damaskus. Ibrahim takluk dan kemudian melarikan diri. Kekuasaan pun menjadi kosong atau vakum. Marwan II meminta pasukannya mengecek kondisi kedua anak Al-Walid bin Yazid ini atau Al-Walid II yang bernama Hakam dan Utsman di penjara. Mereka mendapati bahwa keduanya telah dieksekusi. Lantas Marwan II ini meminta jenazah keduanya dikeluarkan dari penjara dan dikubur secara layak. Hakam dan Utsman sebelumnya merupakan calon pengganti khalifah berdasarkan wasiat Al-Walid II. Itu sebabnya ketika Yazid III yang mengambil alih kekuasaan dari Al-Walid II juga menghabisi kedua anaknya yang masih remaja itu. Insyaallah inilah perebutan kekuasaan dalam tubuh keluarga Bani Umayyah. Lantas, siapa yang berkuasa di saat kevakuman kepemimpinan ini? Imam At-Tabari menceritakan bahwa datanglah orang yang bernama Abu Muhammad As-Sufyani dan menyapa Marwan dengan sebutan khalifah. Marwan terkejut dan bertanya mengapa dia disapa dengan panggilan kehormatan sebagai khalifah. Abu Muhammad Sufyani ini mengatakan bahwa sebelum Hakam bin Al-Walid II wafat, yang bersangkutan telah membuat syair yang isinya berpesan bahwa penerus tampuk kepemimpinan adalah Marwan bin Muhammad. Kami cuplik bait awal dan akhir dari puisi tersebut. Ala mim muballighin Marwanu anni wa ammil ghamaru talabi dhahinina fa inna ahlaka ana wa waliyu ahdi fa Marwanu amirul mu'minina. Siapa yang akan memberitahu Marwan tentang aku? Dia pamanku yang lama aku rindukan. Jika terjadi sesuatu padaku dan penerusku, maka Marwan yang menjadi Amirul Mukminin. Berdasarkan puisi wasiat yang dikisahkan oleh Sufyani itulah orang-orang membaiat Marwan bin Muhammad sebagai khalifah yang sah
penerus tahta berikutnya. Keadaan yang genting saat itu membutuhkan legitimasi kekuasaan yang cepat. Tidak sempat lagi diverifikasi kebenaran puisi wasiat itu. Perlu juga dicatat bahwa Abu Muhammad As-Sufyani ini aslinya namanya adalah Ziyad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah. Dia ini keturunan langsung dari pendiri dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah. Itu sebabnya ucapannya soal puisi Hakam langsung dipercaya dan memberi legitimasi bagi kelangsungan dinasti Umayyah. Sesaat setelah Marwan II menjadi khalifah, Al-Imam As-Suyuti bertutur mengenai apa langkah pertama yang dilakukan Marwan II. Ternyata yang dilakukan Marwan II cukup mengagetkan para sahabatku. Dia perintahkan agar kuburan Yazid III yang sudah meninggal 2 bulan sebelumnya, yang menjadi khalifah memberontak kepada Al-Walid itu, dibongkar. Mayitnya dikeluarkan dan lantas disalib di gerbang kota. Ini sebagai balas dendam karena Yazid III telah memenggal kepala Al-Walid II, sepupunya, dan mengarak kepalanya ke tengah kota. Kekejian akhirnya dibalas dengan kekejian, dan ini dilakukan atas nama jabatan khalifah. Selama berkuasa, Marwan II berusaha keras menyatukan kembali negara yang porak-poranda. Namun, pemberontakan demi pemberontakan berlangsung terus-menerus. Khawarij di Yaman semakin membesar kekuasaannya sehingga berani terang-terangan naik haji ke Tanah Suci. Khawarij lantas memberontak di Mosul, Irak, tapi berhasil dipatahkan Marwan II. Nama-nama pemimpin Khawarij yang dikalahkan diantaranya Dhahak bin Qais dan Syaiban Abdul Aziz. Syiah juga semakin luas pengaruhnya. Namun pemberontakan Abdullah bin Muawiyah, keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib, berhasil dipatahkan oleh Marwan II. Begitu juga sejumlah daerah mulai memisahkan diri dari pusat kekuasaan di Damaskus karena melihat ketimpangan pembangunan antara ibu kota dan daerah. Tidak merata dan tidak adil. Penduduk Persia juga marah dengan cara dinasti Umayyah menganak emaskan keturunan Arab dan seolah menomorduakan penduduk non-Arab yang dikenal dengan istilah mawali. Mawali atau non-Arab ini membayar pajak yang sama dengan ahlul kitab dan mereka sulit menempati posisi penting di pemerintahan dan militer. Padahal mereka jelas muslim, tapi diperlakukan secara diskriminatif karena perbedaan ras atau suku. Faktanya kekuasaan Islam sudah meluas melampaui jazirah Arab dan lama-kelamaan ketidakpuasan ini memuncak di akhir periode dinasti Umayyah. Jenderal Sulaiman bin Hisham, anak dari Khalifah Hisham, yang berkuasa tahun 723 sampai 743, yang berjasa turut menaklukkan Romawi sampai Bizantin, juga ikut memberontak kepada Muawiyah II yang masih saudara misannya. Apa pasalnya? Jenderal yang populer ini dulu dihukum cambuk dan dimasukkan penjara oleh Khalifah Al-Walid II yang khawatir akan popularitas sang jenderal. Nah, pemerintahan Marwan II mengklaim sebagai kelanjutan Al-Walid II, maka Sulaiman pun menggerakkan pasukan yang masih setia kepadanya. Hanya saja, dia dan pasukannya kalah di daerah Kin Nasrin, sehingga dia melarikan diri ke India dan wafat di sana. Dalam situasi yang karut-marut itu, Marwan memilih menjalankan pemerintahan dari Harran di Mesopotamia, bukan dari ibu kota Damaskus. Untuk pertama kalinya pemerintahan dinasti Umayyah dikomandoi dari luar ibu kota. Marwan yang memang sebelumnya berkuasa di Mesopotamia merasa lebih aman dan dikelilingi pengikut setianya dalam menjalankan strategi melawan para pemberontak. Pada titik ini, Marwan II mengangkat kedua anaknya sebagai satu paket penerus kekhalifahannya. Namun, sejarah berkata lain. Bukan anaknya yang menggantikan Marwan II kelak. Yang paling mengkhawatirkan untuk Marwan II adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Abbasiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Abul Abbas bin Abdullah As-Saffah. Pemberontakan dimulai dari Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim, jenderal pengikut setia Abul Abbas. Penduduk Khurasan mulai membaiat Abul Abbas sebagai khalifah. Kubu Abbasiyah ini mengambil legitimasi dari jalur keluarga Nabi Muhammad, yaitu keturunan Abbas, paman beliau sallallahu alaihi wasallam.
keluarga Nabi yang pada masa dinasti Umayyah tersingkirkan menemukan momentum untuk masuk ke kekuasaan. Dalam pertempuran di daerah Zab, pasukan Marwan II bertemu dengan pasukan gabungan dari Abbasiyah, Syiah, dan penduduk Persia yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, paman dari Abul Abbas. Marwan II berhasil dikalahkan. Marwan sempat melarikan diri ke Syria dan kemudian kabarnya ke Mesir. Pasukan Abbasiyah di bawah kontrol Saleh, saudaranya Abdullah bin Ali, kemudian berhasil menemukan Marwan II dan membunuhnya. Imam At-Tabari mencatat ada yang mengatakan Marwan II wafat saat berusia 58 atau 62 atau 69 tahun. Beliau wafat pada 6 Agustus 750 Masehi. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan Abdullah bin Ali dan Abul Abbas. Nama yang terakhir inilah Abul Abbas kemudian dibaiat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Diceritakan oleh Imam Suyuti bahwa seorang penjaga lalai menjaga kepala Marwan II yang sudah terpisah dari tubuhnya. Tiba-tiba ada kucing masuk dan kemudian menggigit dan memakan lidah dari kepala Marwan II ini. Abdullah bin Ali kemudian mengomentari peristiwa ini. Sebuah keanehan besar di dunia ini, lidah Marwan ada dalam perut kucing. Keanehan tidak berhenti sampai di sana. Tumbangnya dinasti Umayyah diikuti dengan pembunuhan besar-besaran oleh dinasti Abbasiyah. Politik balas dendam pun dimulai. 300 lebih keluarga Bani Umayyah dieksekusi, nyaris tak tersisa. Pertumpahan darah juga terjadi di kalangan penduduk Damaskus yang selama ini menyokong dinasti Umayyah. Pasukan Abbasiyah membunuh kurang lebih 50.000 orang. Masjid Jami milik Bani Umayyah mereka jadikan kandang kuda-kuda mereka selama 70 hari. Dan mereka menggali kuburan Muawiyah serta Bani Umayyah lainnya. Dan ketika mendapati jasad mantan Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang wafat 7 tahun sebelumnya ternyata masih utuh, mereka lalu menderanya dengan cambuk dan menggantungkannya di hadapan pandangan orang banyak selama beberapa hari. Kemudian membakarnya dan menaburkan abunya. Mereka juga membunuh setiap anak dari kalangan Bani Umayyah dan menghamparkan permadani di atas jasad-jasad mereka yang sebagiannya masih menggeliat dan gemetaran. Lalu mereka duduk di atasnya sambil makan. Mereka juga membunuh semua anggota keluarga Bani Umayyah yang ada di kota Basrah dan menggantungkan jasad mereka dengan lidah-lidah mereka. Kemudian membuang ke jalan-jalan kota untuk dijadikan makanan anjing-anjing. Begitulah kekejian dibalas dengan kekejian. Seperti yang diceritakan ulang oleh Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya Al-Khilafah wal Muluk. Kita perlu menarik nafas panjang membaca daftar tragedi ini. Sejarah bagaikan cermin, ada kisah baik dan ada pula kisah buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Tumbangnya dinasti Umayyah membuat sejarah politik Islam memasuki babak baru dengan aktor politik baru. Insya Allah kita akan lanjut membahas para khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama paling tidak 5 abad berikutnya. Wah, ini paling lama. Dan berisikan 39 khalifah. Sampai dinasti ini kelak tumbang oleh pasukan Mongol di Baghdad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.